Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Salim Davidson. Saya petugas okupasi terapis instalasi rehabilitasi medik RSUD Insinyur Soekarno Kabupaten Sukoharjo. Kali ini saya akan mengangkat tema perangi stunting dengan play therapy. Latar belakang pada kasus yang saya angkat ini adalah banyaknya anak stunting yang mengalami gangguan tumbuh kembang dan juga gangguan sensori. Hal ini diakibatkan oleh orang tua yang terlalu overprotective terhadap anak mereka. Banyak dari orang tua yang tidak membiarkan anak-anaknya untuk bermain di luar, sehingga dia mengalami masalah pada sensori dan juga masalah pada perkembangannya. Hal ini mempengaruhi juga pada pola makan pada anak, di mana anak yang mengalami gangguan sensori dia juga akan pilih-pilih untuk makan, bahkan nutrisi yang masuk ke dalam tubuhnya juga kurang. Kenapa play therapy ini kita perlukan untuk penanganan pada kasus stunting? Kita lihat pada anak-anak zaman dahulu, banyak sekali memang zaman dahulu anak yang mengalami kasus stunting, tapi kita lihat pola asuhnya. Orang tua mereka membiarkan anak-anaknya untuk bermain keluar. Yang jadi masalahnya adalah mungkin nutrisinya kurang, makanya berat badannya kurang, tinggi badannya kurang. Tapi masa perkembangan pertumbuhan anaknya malah jauh lebih bagus dari anak-anak sekarang. Berbanding terbalik dengan anak-anak sekarang, nutrisi yang tersedia sangat melimpah, sangat banyak. Tapi seperti yang saya bilang di awal tadi, pola asuh orang tua itu sangat mengganggu. Jadi anak tidak dibiarkan untuk bermain di luar, atau bisa dibilang overprotective. Play therapy ini bisa dilakukan untuk pencegahan anak-anak yang sebelum stunting, dan juga untuk penanganan pada kasus stunting. Pencegahannya adalah anak pada usia bayi kita berikan edukasi kepada orang tua, sehingga orang tua mengerti pentingnya bermain di luar. Kemudian untuk penanganan pada kasus stunting, kita bisa lakukan play therapy tergantung dari kebutuhan si anak. Contohnya anak yang jijik pada tekstur tertentu, contohnya makanan yang lembek, makanan yang terlalu kasar, itu kita bisa berikan dia sensory play, sehingga diharapkan dengan sensory play tersebut anak terbiasa mendapatkan input sensoris, sehingga untuk makan yang sebelumnya dia tidak suka, lambat laun dia akan menjadi suka. Kemudian yang mengalami gangguan tumbuh kembang, kita juga bisa masuk ke play. Contohnya anak-anak yang belum bisa naik turun tangga, kita ajari naik turun tangga sambil bermain. Anak yang belum bisa lompat, kita ajari lompat. Anak yang belum bisa jalan, kita stimulasi untuk jalan dan sebagainya. Jadi untuk anak-anak yang kebutuhan playnya terpenuhi dari kecil, dari waktu bayi udah masuk play terapi yang banyak, beberapa input sensoris juga masuk, itu akan mengalami perkembangan yang bisa dibilang normal dan bagus. Kita memasuki play terapi, anak-anak yang pertumbuhan dan perkembangannya bagus bisa dilihat melalui permainan seperti permainan tradisional. Contohnya sudah manda atau engklek, itu lompat satu kaki, dua kaki, koordinasi mata, tangan, kakinya sangat bagus sekali. Kemudian bisa memanjat, wall climbing, itu sangat bagus sekali. Bisa dilihat juga postur tubuhnya, berat badan dan tinggi badannya juga masuk normal. Itu pertumbuhan sangat bagus, perkembangan sangat bagus, sensorinya juga bagus sekali. Terapi yang kita lakukan di rumah sakit seperti play therapy itu kita tulis di buku harian pasien, sehingga orang tua dapat mempelajari di rumah, dapat mempraktekkan di rumah. Selain itu, kita juga menjelaskan kepada pasien apa saja terapi yang dilakukan hari ini, dan juga program yang diberikan di rumah
seperti apa yang bagus untuk si anak tersebut. Jadi kesimpulannya adalah play terapi ini sangat penting dan sangat cocok untuk diterapkan kepada kasus anak-anak yang sudah stunting maupun untuk pencegahan anak-anak yang belum stunting. Diharapkan dari penjelasan saya ini orang tua akan menjadi lebih aware dan kasus stunting di Indonesia juga akan semakin menurun. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.